Berapa petak kandang yang dibutuhkan untuk budidaya ayam kampung diawali dengan 2 indukan dan 1 jago pacak? Dan berapa biaya yang dihabiskan untuk mencukupi semua perlengkapan ini? Simak videonya hingga selesai. Foto-foto ini adalah foto anak ayam pertama hingga anak ayam terakhir yang dihasilkan dari 2 indukan selama saya melihara 7 bulan jalan. Ada 8 keturunan yang dihasilkan dari 2 indukan. Babon Siti sudah memberikan 5 kali keturunan dan babon Odem baru memberikan 3 kali keturunan. Total jumlah keseluruhan 83 ekor, kematian 7 ekor, sisanya 76. Sudah terjual 20 ekor dan saat ini yang masih saya rawat berjumlah 56 ekor. Sementara 2 indukan masih terus memproduksi telur-telurnya. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini hingga selesai, bantu bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe, ikon lonceng, share, like, juga bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat dan berbahagia selalu. Berjumpa kembali dengan saya Mas Jarwo di channel baru ini, masih tentang budidaya ayam kampung dengan modal minim namun terbukti dapat memberikan keuntungan secara rutin jika manajemennya dijalankan dengan baik dan benar. Baiklah pemirsa semuanya, saya ingin melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu apa-apa saja perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk mengawali budidaya ayam kampung dengan modal 2 indukan dan 1 jago pacak, dan berapa biaya yang saya habiskan untuk menyiapkan perlengkapan semua ini. Simak terus videonya hingga selesai karena di video ini ada hal-hal penting yang wajib kita ketahui ketika kita ingin melakukan budidaya ayam kampung dengan modal minim agar rencana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum saya membahas topik penting di video ini, saya ingin memperkenalkan dulu jenis ayam apa yang saya piara saat ini. Ada 2 indukan yang saya piara ya, kemudian 1 jago pacak. 1 indukan yang saya namakan Babon Siti itu adalah hasil dari silangan Bangkok Pelung. Kemudian 1 indukan lagi yang saya namakan Babon Odem itu adalah ayam kampung asli namun mampu bertelur di atas 10 butir. Dan si jago pacak ini adalah silangan dari Bangkok Pelung juga. Bobot Babon Siti mencapai 2,2 kg. Kemudian bobot babon Odem cuma 1,8 kg dan bobot pacak Jarwo 3,3 kg. Jadi 3 ekor bibit ayam kampung yang saya piara ini termasuk bibit ayam kampung pilihan yang bagus untuk dibudidayakan. Selain jagonya yang agresif suka kawin, 2 indukan ini mampu bertelur rata-rata di atas 10 butir. Baiklah pemirsa semua dimanapun Anda berada, langsung saja ya kita bahas topik penting di video ini, yaitu berapa peta kandang yang dibutuhkan untuk mengawali budidaya ayam kampung dimulai dengan 2 indukan dan 1 jago pacak, dan berapa biaya yang saya habiskan untuk menyiapkan perlengkapan ini. Untuk mengawali budidaya ayam kampung diawali dengan 2 indukan dan 1 jago pacak dibutuhkan 8 petak kandang ayam. Hai Mas Jarwo, kenapa mesti 8 petak kandang ayam? Karena saya sudah mengalaminya pada saat melihara 2 indukan dan 1 jago pacak. Ternyata di saat perputaran siklus anak ayam sudah stabil. Jadi maksud stabil ini ada yang menetas dan ada yang siap kita jual. Kandang ayam ini dibutuhkan 8 petak, mulai untuk perawatan DOC, perawatan berbagai usia anak ayam, dan untuk tempat bertelur masing-masing induk ayam, kemudian untuk tempat tidur si jago dan induknya. Ini dia pemirsa 2 kotak box yang saya miliki ya. Kotak box ini khusus untuk perawatan DOC usia 0 hingga 50 hari. Kita cek keadaan di dalamnya seperti apa kondisinya.
Ini adalah anak ayam yang dihasilkan dari Babon Odem, anak ayam ketiga ya dari Babon Odem. Nah, di sini ada dua gantungan lampu listrik masing-masing 40 watan. Kemudian ada satu tempat minum dan ada satu tempat makan dari mangkok. Anak ayam ini usia 15 hari. Kemudian box yang satunya lagi ini khusus tempat perawatan DOC usia 0 hingga minimal 30 hari ya. Dan di sini ada anak turunan kelima dari Babon City sebanyak 11 ekor. Sama juga ada dua gantungan lampu listrik masing-masing 40 watan dan ada satu tempat minumnya. Kemudian tempat makannya tutup keler. Ada juga ventilasi ya di kiri dan di kanan. Jadi dua ventilasi ini tempat keluar masuk udara. Kemudian berapa biaya yang saya habiskan untuk menyiapkan semua itu? Pemirsa semuanya perlu diketahui bahwa bahan-bahan untuk membuat kandang dan box DOC ini adalah bahan-bahan yang saya dapatkan secara gratis, sisa-sisa dari bekas bangunan atau penopang coran ya, bekas lapisan coran rumah saya sendiri. Jadi yang saya modali yaitu cuma membeli paku dan atapnya, juga tempat minum ayam. Jadi uang yang saya habiskan untuk menyiapkan kandang-kandang ini termasuk box DOC cuman habis Rp300.000 saja. Rp200.000 untuk membeli atap dari fiber yang tipis sebanyak 10 meter, harganya Rp200.000 ya, per meter Rp20.000. Kemudian paku Rp20.000 dan tempat minum, kemudian tempat makan dari pipa pralon dan bohlam lampu kabel ya, total semuanya habis Rp300.000 untuk 8 petak kandang. Kemudian untuk menjaring lokasi kandang, saya menghabiskan satu roll jaring hitam yang khusus peternakan atau untuk pagar sayuran ya. Harga per gulung untuk jaring hitam ini lebar 120 cm, di daerah saya harganya Rp380.000. Kemudian untuk pengadaan bibit atau pembelian bibit saya menghabiskan Rp250.000 untuk 3 ekor ayam kampung, 2 indukan dan 1 jago pacak. Berarti biaya yang saya habiskan untuk mengawali melakukan budidaya ayam kampung ini yaitu berjumlah Rp930.000. Rp300.000 untuk pembuatan kandang, Rp380.000 untuk pembelian jaring, dan Rp250.000 untuk pembelian bibit ayam kampung. Jadi total biaya yang saya habiskan untuk menyiapkan semua perlengkapan budidaya ayam kampung diawali dengan 2 indukan dan 1 jago pacak yaitu Rp930.000. Kemudian tambah biaya pakan selama 6 bulan. 6 bulan sama dengan 180 hari. Kemudian 180 hari kita kalikan 5.000. Berarti Rp900.000 ya untuk biaya pakan selama 6 bulan. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan biaya perlengkapan yang jumlahnya Rp930.000. Berarti biaya yang kita habiskan untuk mengawali melakukan budidaya ayam kampung diawali dengan 2 indukan dan 1 jago pacak ini menghabiskan dana sekitar Rp1.830.000. Seandainya kita anggap saja ini modal mati, berarti di bulan ke-6 dan bulan-bulan seterusnya kita mulai mendapatkan keuntungan secara rutin setiap 1 bulan sekali dari hasil penjualan anak-anak ayam yang dihasilkan dari masing-masing indukan. Di bulan ke-6 ini biasanya anak pertama yang dihasilkan dari salah satu indukan bobotnya sudah mencapai 1,5 kg lebih. Kemudian di bulan ke-7 anak keduanya biasanya bobotnya sudah mencapai 1,4 kg lebih. Tips penting dari saya, carilah induk ayam yang baik, yang mampu memproduksi telur di rata-rata di atas 10 butir, dan bobotnya minimal 1,8 kg. Kemudian, trik penting agar 2 indukan ini tidak pernah bareng bertelur atau mengeram ya. Jadi,
Pertama kali kita beli 3 ekor indukan ini, yang 2 ekor ya, satu jantan satu betina, biarkan liar di dalam kandang, kemudian yang satu betina kurung dulu untuk beberapa waktu hingga satu indukan yang diliarkan bersama si jago sudah mulai bertelur. Nah, kemudian setelah satu indukan yang pertama dibarengkan sama si jago sudah mulai bertelur, kemudian lepaskan juga yang satu indukannya ya, biarkan bersama-sama bertiga. Dengan demikian, tidak mungkin dua indukan ini bisa bareng bertelur bersama-sama. Nah, jika pemirsa mengikuti trik ini, maka walaupun kita cuma miara 2 indukan, tapi kita akan secara rutin diberikan keturunan setiap 25 hari sekali atau 1 bulan sekali. Secara silih berganti. Dengan demikian, kita akan secara rutin merawat DOC setiap 1 bulan sekali, dan juga kita akan secara rutin menjual ayam setiap 1 bulan sekali dengan syarat perputaran siklus anak ayam sudah stabil. Contohnya, ada anak ayam yang baru ditetaskan, ada anak ayam yang sudah usia 1 bulan, ada anak ayam yang udah usia 2 bulan, ada anak ayam yang sudah usia 3 bulan, dan ada anak ayam yang sudah usia 4 bulan siap kita jual. Dengan demikian, kita akan secara rutin menjual setiap 1 bulan sekali. Yang penting, 2 indukan ini tetap memproduksi telurnya, kemudian mengeramnya dan menetaskannya. Setelah menetas, segera kita pisahkan dan rawat di box penghangat. Dan kemudian tips penting lainnya, setiap kali kita menjual satu turunan anak ayam, seleksi ya untuk calon indukan generasi berikutnya. Jadi sisakan 1 atau 2 ekor atau 3 ekor ya. Pilih anak ayam yang menurut pemirsa semua bagus untuk dirawat dan dijadikan indukan. Baiklah pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, saya rasa cukup sampai di sini dulu, dan saya rasa sudah jelas ya apa yang saya sampaikan tentang budidaya ayam kampung dengan modal minim atau diawali dengan 2 indukan dan 1 jago pacak. Ini sebagai contoh kecil saja ya untuk teman-teman pemula yang ingin memulai melakukan budidaya ayam kampung dengan modal minim. Namun hasilnya akurat dan sesuai yang diharapkan. Sekali lagi saya ingatkan, bantu bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe, juga tekan ikon loncengnya agar pemirsa semua selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kemudian bagikan video ini jika terasa video ini bermanfaat. Berikan juga komentar, saran, dan kritiknya. Dan untuk video berikutnya, mungkin saya akan membuatkan satu video tentang pakan racikan untuk mencukupi ayam-ayam saya di sini. Pakan sederhana, murah meriah, namun terbukti dapat menggemukkan dan menambah bobot ayam-ayam yang saya piara. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.